Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Mari kita bersyukur karena hari ini kita masih dipertemukan oleh dengan Nani dengan ustaz-ustaz yang lain atau ustazah yang lain atau sama dengan keluarga-keluarga anak cinta. Oke anak-anak, hari ini pembelajaran hari Kamis tanggal 23 bulan 11 tahun 2023. Oke, sebelum pembelajaran seperti biasa kita awali dengan doa. Mudah-mudahan hari ini ilmu yang didapat oleh anak-anak menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan untuk bisa menerima. Saya minta tolong Mas Ian untuk Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa supaya ilmu yang telah diberikan kepada kita bisa bermanfaat dan bisa diterima. Amin. Terima kasih atas doa yang telah dipanjatkan oleh anak-anak. Pokoknya doanya doa baik semua. Setelah berdoa, dengan minta absen dan tidak hadir hari ini. Ada? Siapa yang hadir hari ini? Absen berapa ya? 4. Bintang ya? Atau izin? Sakit? Sudah, bintang mau? Mudah-mudahan bintang sifatnya dari kesembuhan bisa 30 kali besok. Anak-anak, hari ini pelajarannya apa? Biologi. Tentang apa? Reproduksi virus. Oke, reproduksi virus. Masuk dalam bab apa ini? Virus ya? Oh iya. Ini tadi sudah bersih ya? Warnanya ya? Oke, kami baru-baru kita membersihkan ya. Maaf ya, benar. Minta tolong anak-anak untuk membersihkan ruangan. Karena kebersihan sebagian dari apa? Dalam agama kita pun kebersihan itu wajib, harus. Karena kita tahu suka nggak suka, virus itu ada di mana-mana. Walaupun ngomong gini, Bu, rumah saya sudah bersih, belum tentu bersih itu tidak ada virusnya. Virus itu pandai untuk bermutasi, pandai untuk apa? Beradaptasi dengan hal apapun. Walaupun itu tempatnya enak atau enggak enak, bisa sekali. Ya anak-anak, hari ini kita membahas tentang virus. Hari ini kita mempunyai 3 tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan. Tujuan pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi virus dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi reproduksi virus. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan penyakit beserta virus penyebabnya. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya, ini nanti ada sedikit tayangan tentang virus dan juga penyakitnya. Di sini nanti anak-anak boleh untuk nanti per kelompok akan mendapatkan masalah sendiri-sendiri. Oke. Sekarang kita perhatikan dulu.
konsep dulu. Nah, ini peta konsepnya. Apa sih peta konsep itu kan? Peta konsep itu untuk memudahkan anak-anak untuk belajar. Intinya apa? Meringkas. Nanti kalau belajar itu gampangnya gimana? Virus-virus itu yang ada di dalam buku paket yang harus anak-anak pelajari itu ciri-cirinya, struktur, reproduksi, klasifikasi virus, terus dampaknya. Nanti bisa anak-anak bisa pelan-pelan dari ciri-ciri itu nanti apa yang dirumuskan di situ, dari struktur apa, dari reproduksi itu nanti apa, ada dauritik, isogeniknya, klasifikasi macam, ada virus DNA atau RNA. Oke, lanjut. Untuk reproduksi virus, dimana tadi sudah dibuka di peta konsep itu ada reproduksi virus, yaitu tentang siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, ini salah satu virus yang merugikan, yang menimpa manusia. Kalau kita tidak rajin untuk menjaga kebersihan, ini salah satu contohnya yaitu virus Ebola. Virus Ebola yang ada di buku paket itu bentuknya seperti apa? Nah, di dalam sutra. Filamen atau apa? Nah, ya, lanjut. Virus polio. Loh Bu, virusnya kok bagus ya Bu, bentuknya kayak bunga. Loh, tapi itu sangat merugikan kita. Lanjut. Virus hepatitis. Lanjut. Sedikit nanti kita ada. Ya, saya rekomendasi lagi semua makhluk kecil menyebalkan ini. Dan tahu gak sih, bahkan gak cuma jutaan manusia, virus corona juga infeksi banyak hewan di berbagai negara. Dan faktanya gak cuma corona, semua keluarga virus emang jago banget infeksi makhluk berbagai jenis. Makanya mereka bisa nyerang hewan, tumbuhan, jamur bahkan dan nanti sesama kuman, parasit dan bakteri. Tapi pertanyaannya, kalau virus adalah makhluk juga, apakah dia juga bisa ketularan virus lain? Jawabannya meskipun masih didebatin, tapi ternyata secara umum bisa dibilang tidak bisa. Karena ternyata virus itu infeksi makhluk lain buat dalam tanda kutip nyolong daya hidupnya. Karena bersama virus itu buru-buru punya daya hidup, tapi organ tubuh aja nggak punya. Jangan kan organ, mana untuk tetap hidup dan beranak pinak sendirian aja virus itu nggak bisa. Mereka cuma punya materi genetik dan badan. Dan nyatanya virus juga adalah makhluk paling gabut sealam raya. Karena kegiatan sehari-harinya cuma tidur dan jalan-jalan. Alias kalau lihat sekilas, virus ternyata selemah itu. Oke, tapi kalau virus lemah itu, kenapa dia bisa melanjutkan banyak kita banyak? Karena seperti yang tadi disebutkan, jalan-jalannya itu untuk nyari sel yang itu pakai. Ketika virus ketemu sel, dia bakal berusaha masuk dan nge-hack sel itu. Virus yang super kecil akan merusak organ, menguasai sebuah sistem bahkan bikin seluruh tubuh kita sakit. Kayak udah pernah kita bahas di sini. Oleh karena itu, virus jadi sosok menakutkan buat manusia. Walaupun akhirnya kita tahu dia tidak terlalu menakutkan untuk kesamanya, tapi peneliti nemuin potensi baru kalau ada dua virus yang kuat untuk menyerang tubuh kita. Apa itu? Para ahli menemukan virus corona dan flu ternyata bisa kolab bareng untuk infeksi orang. Beberapa ahli ingetin kalau kolab antar virus ini bisa menyebabkan twin death. Kita nggak tahu apa jadinya kalau pandemi baru terjadi akibat dua virus yang berhasil kolaborasi. Lebih gawatnya lagi kalau kolab itu ngasilin penyakit baru yang lebih rumit lagi. Jadi umumnya virus emang nggak bisa nularin virus lain. Soalnya kita udah tahu gimana mereka nggak cukup kuat untuk hidup mandiri. Tapi ternyata ada kemungkinan baru kalau virus bisa kolab bareng untuk menghasilkan penyakit baru yang lebih rumit. Lalu apakah kita dan seluruh penduduk dunia siap menghadapinya? Semua itu masih menjadi tanda tanya besar yang hanya bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Dan seperti biasa, terima kasih. Barusan ditayangkan itulah
apa ini dia namanya ya, kepandaian dari virus. Virus itu pandai sekali untuk bermutasi, untuk beradaptasi. Dimanapun tempatnya virus itu tidak akan pernah mati. Dia mati, tapi nanti kalau sudah ketemu inang yang cocok, dia hidup lagi, bisa bereproduksi lagi, bisa menginfeksi siapapun yang diinginkan, seperti itu. Oke anak-anak, kira-kira menyenangkan apa enggak ya belajar tentang virus? Jadi anak-anak ini termasuk generasi penerus. Amin. Jadi tak boleh malas. Ya. Amin. Virus itu tambah ke depan tuh bukan virusnya tambah lemah itu enggak, tapi tambah ke depan itu tantangannya anak-anak itu tambah tinggi. Berarti anak-anak harus lebih rajin untuk belajar lagi. Paham ya? Baik anak-anak. Anak tahu nggak itu apa? Virus flu. Tahu. Itu sahabat kita ya. Flu itu sahabat kita. Soalnya apa? Bukan sahabat koncoan, bukan. Kita tuh sering sekali kena flu itu sering sekali. Itu gara-garanya apa sih? Karena kita nggak rajin untuk mencuci tangan, tidak mau PHBS. Apa itu PHBS? Perilaku hidup sehat. Flu itu sebenarnya gampang menular itu kalau tangan yang kita sentuh nanti kan disentuh itu apa ya? Itu nanti terkena umpamanya ada virusnya. Terus tangan ini yang kena virus tadi itu terus apa ya? Memegang daerah muka ternyata terutama daerah mulut, hidung dan mata. Virus kalau sudah flu masuknya itu gampang sekali gara-gara itu ucek-ucek ini ya. Makanya itu dari manapun keluar, dari manapun masuk ke rumah itu kalau di rumah depan rumah itu kalau bisa diadakan apa untuk cuci tangan. Nah, cuci tangan. Terus jangan sampai pegang-pegang sih barang sing neko-neko, sing aneh-aneh ya, seperti itu. Kira-kira virus itu menurut anak-anak itu penyakit yang mudah disembuhkan atau sulit? Menurut anak-anak mudah ya. Itu kalau ditangani dengan benar, kalau tidak ditangani dengan benar bisa akhirnya kemarin kita ingat nggak kasus corona? Corona tahun 2019 akhir masuk di 2020 awal. Itu corona itu penyakit yang sangat menakutkan masa itu ya, mencekam sekali. Gak ada 15 menit itu yang lewat depan rumah itu ambulan itu bola balik ya, sering kali ambulan. Aduh, kalau benar ingat itu ngeri banget. Soalnya memang ada yang terkena itu dan tidak tertolong. Itu gara-gara virus corona. Ya. Virus corona itu sama dengan influenza, sama cara cara penanganannya. Apa satu? Terus jaga, terus sering tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Terus apa lagi? Makan makanan yang bersih. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Makan yang sehat. Berjemur, makanan sehat, berjemur. Ya, kemarin waktu corona, ayo sering caring, ya, ayo sering caring. Terus apa lagi? Kalau mau masak yang mateng, anak sekarang sukanya makan apa? Steak. Nah, steak itu masaknya setengah mateng. Sushi. Nah, sushi itu malah itu udang yang mentah biasanya itu, kalau nggak itu salmon. Itu ditaruh di nasi ya, terus digulung-gulung gitu. Nah itu juga kurang baik untuk dikonsumsi. Oke
Oke. Hari ini anak-anak minta tolong untuk diskusi sesuai kelompok masing-masing, sesuai permasalahan masing-masing. Paham ya? Itu yang itu dibagi per kelompok ya. Anak-anak boleh pakai dikasihkan 60, boleh juga membuka HP, boleh literaturnya cari di situ untuk memperbanyak mungkin ada penyakit-penyakit yang penyebabnya virusnya apa. Ada yang lebih tekniknya ada yang lebih latihan pas ya nama jadi Mana videonya? Namanya. harinya Kamis, tanggalnya 23, bulannya November, tahunnya 2023. Dikerjakan sesuai nomornya masing-masing. Seperti itu lah penyakit
Ada kesulitan? Tidak ya? Ada di buku. Boleh lihat di buku.
Sudah selesai. Sudah. Oke, boleh. Sudah, Bapak sini sudah selesai. Sudah. Boleh presentasi kita. Perwakilan. Boleh. Boleh. Rizka. Dan, oh iya,
jaga, perhatikan. Ini tempatnya yang edukasi. Mungkin ada hal-hal yang perlu mungkin ada yang kurang paham atau kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok auditori ingin menjawab sebuah permasalahan yang diberikan oleh peneliti tersebut. Yang pertama adalah satu, bagaimana caranya virus bereproduksi? Menurut hasil diskusi kelompok kami, cara virus bereproduksi tentu saja dengan replikasi. Yang kedua adalah sebut apa proses memperbanyak diri dalam virus. Hasil diskusi kelompok kami adalah replikasi. Yang ketiga adalah apa fungsi asam nukleat pada virus. Hasil diskusi kami adalah fungsi asam nukleat dalam virus adalah sel inang memerintahkan untuk membuat partikel bagian virus. Yang keempat adalah mengapa pembuatan vaksin memanfaatkan virus inaktif. Hasil diskusi kelompok kami adalah karena dalam vaksin menggunakan virus yang dilemahkan agar sistem kekebalan tubuh terhadap virus serupa bisa terbentuk. Ini saya juga mencari tentang ringkasan materi tentang reproduksi virus dalam siklus litik. Jadi apa sih siklus litik itu? Siklus litik merupakan siklus reproduksi virus yang menyebabkan kematian sel inang pada akhir prosesnya. Tahapan siklus litik meliputi absorpsi, penetrasi, sintesis atau eklifase, pematangan, dan lisis. Pada tahap absorpsi, virus menempel pada sel inang, kemudian virus melubangi membran sel inang dan menyuntikkan DNA virusnya ke dalam sitoplasma sel inang. Setelah itu DNA virus menonaktifkan DNA sel inang dan menggunakan sel inang untuk memperoleh energi dalam bentuk ATP. Untuk melanjutkan proses reproduksinya, tahapan selanjutnya adalah pembentukan virus baru di mana DNA virus mengarahkan sel inang untuk menghasilkan protein dan replika DNA virus untuk dimasukkan ke dalam virus baru yang sedang dibuat. Proses ini berakhir dengan pemecahan sel inang dan pelematan virus baru. Yang kedua adalah siklus lisogenik. Siklus lisogenik adalah siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi asam nukleat virus ke dalam genom sel inang, menciptakan profag atau propag. Dalam siklus lisogenik, virus tidak menghancurkan sel dan mereka dapat hidup dan bereproduksi secara normal. Kemudian tahap-tahap siklus lisogenik adalah yang pertama menginfeksi, yang kedua adalah integrasi, yang ketiga adalah replikasi, yang keempat adalah transmisi. Jadi siklus lisogenik berbeda dari siklus litik yang melibatkan kematian sel inang pada akhir proses reproduksi virus. Dalam siklus lisogenik, sel inang tetap hidup dan mereproduksi secara normal, sementara materi genetik virus ditransmisikan ke sel anak bakteri. Sekian presentasi perwakilan dari kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. ada yang menanggapi kelompok auditori. Mas Edi. Oh, ya, siklus litik dan lisogenik. Ada yang mau menanggapi? Mas Yoga. Manfaat asam nukleat. Ada yang bertanya?
Nanti kita tolong HP untuk menjadi sumber belajar, bukan untuk mainan, ya. Bukan untuk mainan. Kalau untuk mainan tak ambil nanti. Tadi kan diperbolehkan sebagai sumber belajar. Ada yang ditanyakan? Iya. Jadi saya bisa menjawab, saya mendapatkan dari laman resmi Kompas, yaitu asam nukleat pada virus berperan sebagai materi genetik yang membawa informasi genetik virus. Jadi ininya tuh kayak asam nukleat pada virus itu membawa informasinya itu ke dalam genetik virus. Nomor ini harus membantu. Virus dapat memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA, tetapi tidak keduanya. Asam nukleat ini memainkan peran penting dalam menyajikan informasi genetik yang mengendalikan sifat-sifat individu. DNA pada virus berfungsi untuk menyimpan dan mengorder informasi genetik, sedangkan RNA memiliki peran penting dalam sintetis protein dan mengatur ekspresi informasi yang disimpan dalam DNA untuk membuat protein. Jadi intinya tuh asam nukleat itu berfungsi untuk membawa informasi genetik virus, yaitu untuk menyimpan DNA untuk membuat protein dalam virus tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Ada lagi? Sudah dijelaskan. Saya. Krista, apa lagi? Misi. Oh iya iya. Jelas. Tanya Kak Krista. Ada dari Asam nukleat dapat ditemukan pada organ silakan saja. Apa? Asam nukleat. Asam nukleat ini berfungsinya untuk apa ya? Menciptakan protein dalam tubuh virus. Jadi yang sejauh ini saya pelajari itu masih dalam tahap virus, jadi masih belum dalam tahap kayak misalnya dalam sel inang. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab dan saya usahakan untuk bisa menjawab lain waktu. Pertanyaannya apa? Sudah betul Mbak Krista. Sudah? Ada lagi? Ampun. Sudah jelas semua berarti tentang siklus lidik. Ini di mana siklus lidik sama organik? Sudah. Coba perbedaannya isogenik sama lidik om. Bedanya ada di mana? Bedanya ada di mana? Siklus lidik dan siklus lisogenik. Kenapa? Kalau lidik itu dari absorpsi, terus penetrasi, terus sintesis, terus perakitan atau pematangan, terus lisis. Tapi kalau isogenik berhenti di sintesis. Nah di situ nanti lisogenik itu nanti di situ ada penggabungan. Tapi kalau di lisis tidak ada penggabungan. Tapi kalau di lisogenik ada penggabungan antara materi genetik dari virus dan dari bakteri itu tadi nyampur. Apa?
gabung. Habis gabung terus membelah. Habis membelah terus langsung ke mana? Sambung. Kemana Mas? Ke kromo Ya. kromosom Kromosom. Habis membelah nanti langsung sama dengan siklus litiknya sama. Habis dari sintesis terus pematangan atau apa tadi? Perakitan terus ke lisis. Itu kalau lisis, tapi kalau isogenik tidak sampai ke lisis. Nah, lisis itu nanti dibantu oleh enzim apa? Liso apa? Enzim lisozim itu yang membantu untuk lisis agar pecah. Kira-kira paham apa tidak? Paham. Kalau kurang paham nanti dipelajari lagi di bukunya. Di sini ada proses lisis dan lisogen. Oke? Sudah selesai, Mas? Oke. Sekian presentasi dari kelompok auditori. Bila ada salah kata atau salah ucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya. Namanya siapa lagi? Masya Allah Mbak Siska. Silakan Siska. Kopiannya lo re. Kamu itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentase apa yang dari kelompok saya yang sudah dihasilkan. Yang dimana kelompok ini berasal dari kelompok kinestik. Yang dimana menjelaskan tentang gambar ada seorang yang memiliki menderita virus polio virus yang dimana berdasarkan dari gambar tersebut yang sudah dijelaskan sama Bu Ani di sini, yaitu dimana dari pengertian polip di sebuah jaringan. Yang pertama, nama penyakit yang digambar ini adalah poliovirus. Virus ini menyerang saraf dalam tubuh dan gejala yang sering dialami dari poliovirus adalah demam yang berkepanjangan, sakit kepala, dan sakit leher, dan muntah, dan kehilangan refleks. Dan dimana pencegahan poliovirus ini dapat kita
antusiasasi dengan cara sebagai berikut, yaitu imunisasi dengan vaksinasi polio, dan polio tidak dapat sembuh tapi bisa dicegah sejak dini dengan pembersihan tubuh, rutin vaksinasi, rutin vaksinasi polio. Vaksinasi polio. Ya, vaksinasi polio. Dari teman-teman yang saya sayangi, ada yang bisa dipertanyakan atau dimanakan? Ada yang mungkin ditanyakan ini kasusnya Polio virus. Siapa yang beresiko terkena polio? Yang pertama yang berisiko, yaitu adalah yang paling berisiko adalah penyakit polio virus ini biasanya seringnya mengenai berisikonya pada anak-anak ya sejak umuran kayak inilah, umuran yang masih kira-kira masih ya sini kita balita. Remaja. Ada lagi Ya, Mbak Krista atau Mbak Krista. Ciri khusus dari polio apa? Ciri khusus dari polio adalah yang pertama dari gambar ini, Nyeri dada, nyeri dada, demam, kekakuan leher, kekakuan leher, ya, muntah, muntah-muntah, sama kehilangan refleks. Mbak Uswatun, sudah jelas apa kurang jelas atau mau jelasin? Mbak Uswatun, oh ya, ya. kan cara antisipasi ini kan melakukan rutinitas vaksinasi polio. Ya. Nah, cara kerjanya vaksinasi polio, cara kerja vaksinasi. Oh, jadi yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang pertama vaksinasi cara kerjanya kinerjanya vaksinasi yang pertama yaitu dia menyalurkan terlebih dahulu pada dada dada gini sampai tembus surat. Sudah. Sekali yang masih berdiri atau yang masih berdiri dimohon untuk sikap berdoa di tempatnya masing-masing karena doa hari berbeda akan Ada yang lagi? Ada atau tidak? Jika tidak ada pertanyaan, saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Pengamat Visual 2 akan menginformasikan biasa kegiatan kami.
tentang virus hepatitis. Virus hepatitis. 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 Nah, tapi itu virus hepatotropik. Nah, di sini virus ini yaitu akan menyerang organ sehingga menimbulkan peradangan pada organ hati. Nah, gejala awalnya adalah mual, terus muntah, terus sakit perut, diare, diare kadang disertai ringan. Gejala semakin parah apabila air kencing berwarna pekat dan BAB berwarna putih. Terus apa yang dikatakan oleh penderita? Jadi, bagaimana cara pencegahan dan pengobatannya? Nah, cara pencegahannya adalah itu dengan menggunakan masker. Yang kedua, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang ketiga, menghindari kontak dengan orang yang sakit. Dan yang keempat, memastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kurangi mobilitas. Yang mencegah penyakit hepatitis. Sudah. Cukup sekian dari kami, ada pertanyaan? Saya menanggapi hepatitis penyerang hati, penyerang hati. Bukan sakit hati. Ada yang menanggapi enggak? Bagus kan? Ada nggak sih ciri fisik dari penyakit hepatitis itu? Ciri fisik dari gambar. Fisik adalah di atas ya. Jadi penyakitnya gejala-gejala. Kayak misalnya di tubuh itu menimbulkan Nah, ada perubahan. di atas kan seperti mual, terus merasa muntah, terus diare berat, terus air kecil berwarna pekat, ya warna pucat, itu fisiknya. Penyakit hepatitis. All lessons ending for today. See you tomorrow morning on the next week. Take care on the way home and have a nice day. Ada yang lain dari Fawas? Sudah. Dan Sudah Mas. sekolah. Sudah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kedua. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya belum. Ini kami dari kelompok Misal ingin menyampaikan aspirasi tentang jadi hasil diskusi kelompok kami bahwasanya dalam penyakit virus Ebola itu menyerang sistem imun dan organ tubuh. Gejala awalnya berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, dan kemudian
Kemudian penderita bisa mengalami pendarahan internal yang mengakibatkan muntah atau berdarah. Penyebabnya adalah 1. Memakai masker, 2. Cuci tangan dengan sabun segera dengan air mengalir apabila ada kontak fisik dengan penderita. Jangan menyentuh orang atau cairan penderita seperti darah, muntah, tinja maupun air seni. Dan 4. Mengkonsumsi makanan yang dimasak matang. Apakah ada pertanyaan? Kalau cara mengatasi itu, Cara mengatasinya itu jadi kita memakai masker, terus cuci tangan dengan sabun segera setelah kontak dengan orang yang memiliki gejala. Jangan menyentuh orang atau cairan penderita seperti darah, tinja atau air seni. Jangan menyentuh jenazah dan jangan mencuci tangan dengan wadah yang sama dengan yang digunakan jenazah. jika tadi saya bola, jika tadi itu saya bola, cara penggunaannya gimana? Apakah ada penanganan khusus atau bila tidak kita di rumah? Ada bahasanya. Jika ada seseorang jadi bisa bola, nah, apakah ada penanganan khusus atau bisa ada di rumah? Kalau belum ada, bagaimana alasannya? Ada perawatan khususnya karena virus Ebola ini termasuk virus yang sangat berbahaya, jadi harus ada penanganan dari medis. Oh iya. Ini menambahkan ya, untuk Ebola itu sama seperti virus corona. Penanganannya kita harus pakai baju yang Khusus apa? Baju khusus apa? APD. Nah, itu pakai APD. Itu nggak boleh kita tuh menyentuh lukanya, itu nggak boleh. Menyentuh ada air, mungkin air kencingnya juga nggak boleh. Atau mungkin kotorannya nggak boleh. Kotorannya orang sakit Ebola itu bukan seperti orang yang sehat, tapi warnanya pucat putih. Seperti itu saking apa ya? Saking bahayanya seperti itu. Paham ya? Lanjut mungkin. Saya binatang apa sebagai penyebar Ebola? Semoga binatang yang bisa menularkan Ebola itu kelelawar. Kelelawar itu. Ada lagi? Selain kelelawar. Sekian Selain dan kelelawar. Babi. Ada lagi? Siapa lagi? Bisa. Tikus. Sama dengan kemarin penyakit corona. Corona itu di Wuhan. Di Wuhan, Cina. Juga sama itu penyebabnya juga dari kelelawar. Binatang-binatang yang menjijikkan. Itu biasanya memang orang-orang daerah Cina itu suka ya. Kayak kecoa itu katanya digoreng juga enak. Mungkin dengan apa makanan-makanan yang kurang sehat seperti itu menyebabnya timbul penyakit-penyakit yang juga ya, mematikan seperti itu. Sudah? sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar, ya. Refleksi sebentar. Sudah selesai. Terima kasih. Cuma kita refleksi sedikit saja. Dari pembelajaran yang baru tadi disampaikan Bunai, kira-kira apa yang penting bagi anak-anak?
Jaga kesehatan. Jemur. Berjemur. Cuci tangan. Kalau sama temannya jangan hanya ini yang bisa Bunani sampaikan. Lebih kurangnya Bunani minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.